Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dan juga anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Erlin Clemens Taluci dengan NIM 23190093. Yang kedua, Lulu Atunisa dengan NIM 22190073. Yang ketiga, Ilona Elma Koro dengan NIM 23190108. Yang keempat, ada Emilia Adu dengan NIM 23190100. Dan kepada materi pertama, saya persilakan. Definisi resiko. Yang pertama, resiko atau ketidakpastian merupakan variabilitas kembalian yang diharapkan dari suatu investasi tertentu. Risiko bersama-sama dengan konsep kembalian merupakan suatu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi maupun pengambilan keputusan pendanaan. Yang kedua, ada distribusi probabilitas digunakan untuk menilai risiko yang terkandung dalam suatu surat berharga. Yang ketiga, tingkat kembalian diharapkan merupakan tata timbang kembali yang dimungkinkan dari suatu investasi tertentu dalam probabilitas sebagai penimbangnya. Secara matematis nyatakan R sama dengan delta pangkat N RI PI T kurang 1 sama dengan 1. Yang keempat, mengukur risiko atau deviasi standar merupakan ukuran dispersi distribusi probabilitas. Umumnya digunakan mengukur risiko. Semakin kecil deviasi standar, semakin ketat distribusi probabilitas, dan demikian semakin rendah risiko investasi. Rumusnya Q sama dengan akar delta pangkat N dalam kurung RI kurang R pangkat 2 PI T sama dengan 1. Yang kelima, mengukur risiko relatif konvensi variasi dihitung dengan membagi deviasi standar surat berharga oleh nilai yang diharapkan. Semakin tinggi koefisiensi variasi, maka semakin berisiko suatu surat berharga. Tipe-tipe risiko yang pertama, risiko bisnis, yaitu risiko yang disebabkan oleh fluktuasi laba usaha atau laba sebelum bunga dan pajak. Tipe yang kedua yaitu risiko likuiditas, yaitu menggambarkan kemungkinan suatu aktiva tidak dapat terjual sebesar harga pasarnya. Yang ketiga, risiko kelalaian, yaitu seorang debitur tidak mampu membayar bunga dengan melunasi pokok pinjaman. Yang keempat, risiko pasar, yaitu perubahan harga saham akibat perubahan atmosfer pasar saham secara keseluruhan karena harga seluruh saham berkolerasi dengan gejolak pasar saham. Yang kelima, risiko tarif bunga, fluktuasi nilai aktiva akibat perubahan tarif bunga. Yang keenam, risiko daya beli, yaitu berkurangnya kuantitatif barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama akibat kenaikan harga. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan berjudul risiko portofolio dan capital asset pricing model. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, kembalian portofolio, lalu risiko portofolio dan capital asset pricing model. Nah, yang pertama saya mau jelaskan terkait dengan kembalian portofolio. Di sini, kembalian portofolio yang diharapkan dari portofolio itu merupakan rata-rata tertimbang kembalian masing-masing aktiva individual yang tergabung dalam portofolio. Dengan penimbangnya adalah fraksi total dana yang tertanam dalam masing-masing aktiva. Lalu yang kedua itu ada risiko portofolio. Risiko portofolio itu tidak seperti kembalian portofolio. Jadi risiko portofolio itu bukan merupakan rata-rata tertimbang deviasi standar setiap aktiva individual, karena risiko portofolio yang tergantung pada koefisien korelasi aktiva-aktivanya. Koefisien korelasi merupakan suatu ukuran seberapa jauh dua variabel bergerak bersama. Koefisien korelasi mempunyai nilai numerik yang berkisar dari minus 1,0 sampai plus 1,0. Jadi risiko portofolio dapat diminimalkan melalui diversifikasi atau melalui penggabungan aktiva menurut suatu cara yang layak. Yang terakhir itu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, risiko surat berharga terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu risiko terdiversifikasi dan risiko tidak terdiversifikasi. Yang pertama, risiko terdiversifikasi ini terkadang disebut juga risiko terkendali atau risiko tidak sistematis. Menunjukkan bagaimana dari risiko surat berharga tertentu, tipe risiko ini bersifat unik. Risiko bisnis, risiko likuiditas, dan risiko kelalaian merupakan risiko-risiko yang termasuk ke dalam kelompok risiko terdiversifikasi tersebut.
Risiko tidak terdiversifikasi yang terkadang disebut juga risiko tak terkendali atau risiko sistematis menunjukkan bagian dari risiko surat berharga yang diakibatkan kekuatan yang berada di luar kendali perusahaan dan oleh karenanya tidak unik bagi surat berharga tertentu. Materi selanjutnya tentang valuasi obligasi dan saham, dan juga ada penentuan risiko tingkat bunga. Valuasi obligasi dan saham, yang pertama ada valuasi obligasi, memerlukan pengetahuan tentang 3 elemen dasar, yaitu jumlah arus kas yang akan diterima investor, tanggal jatuh tempo obligasi, dan tingkat kembalian yang dikehendaki investor. Yang kedua, valuasi saham biasa. Nilai saham biasa merupakan present value seluruh arus masuk kas di masa yang akan datang yang diharapkan diterima oleh investor. Penentuan risiko tingkat bunga, lebih dikenal dengan sebutan koefisien durasi Macquarie, merupakan suatu usaha mengukur risiko obligasi dengan mempertimbangkan jatuh temponya dan pola waktu arus masuk kasnya. Sekian presentasi dari